Ya karena juga kan di teater itu setiap elemen itu kan penting ya. Maksudnya dari hal kecil kayak gue belajar menghargai kayak ternyata tuh black man juga tuh penting loh di dalam teater, yang walaupun cuman nggak kelihatan tapi cuma bolak-balik, ternyata itu sangat penting. Dan itu aspek penting kayak gimana caranya nggak ada, gimana kalau nggak ada black man untuk mindahin properti, untuk setiap adegan itu kan hal kecil tapi sangat berpengaruh gitu, sama kayak di kehidupan. Assalamualaikum ruang imaji, Assalamualaikum ruang kreativitas, izinkan kami mengenal diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang di podcast teater ya, podcast teater atau poster. Di mana podcast ini saya ingin berbincang-bincang dengan para penggiat teater. Bagaimana mereka berkecimpung di dunia teater, terus pemikiran-pemikiran apa saja yang mereka dapat selama bergelut di dunia teater. Jadi podcast yang ingin saya bawakan ini bukan hanya saya mengulik dari para senior, dari orang-orang yang memang sudah malang melintang di dunia teater, tapi juga saya ingin tahu bagaimana para generasi-generasi muda, para mereka yang baru bergelut di dunia teater, kenapa mereka bisa memilih untuk terjun ke dunia teater. Nah, pada podcast kali ini, pada podcast teater kali ini, saya kedatangan teman-teman generasi baru di teater. Mereka adalah generasi-generasi yang akan menggantikan atau melanjutkan para senior-senior di dunia teater. Nah, saya ingin mengulik apa sih motivasi mereka sehingga memilih untuk menekuni dunia teater. Nah, kita sudah kedatangan teman-teman dari Teater Hijrah ya, Teater Hijrah. Teater Hijrah ini adalah sebuah teater kampus di mana? Uhamka ya. Uhamka. Nah, ada teman kita 3 orang nih, mungkin perkenalkan diri dulu masing-masing, dimulai dari Mas yang ini. Nama gue Jidan asalnya, cuman dipanggilnya Jedun. Jidan, dipanggilnya Jedun. Iya, di atas panggung. Ya, kalau nama gue Ari, ya dipanggilnya Ari aja. Nama gue Tirta, dipanggilnya Tirta sih. Cuma itu terserah yang manggil, asal gue nengok berarti gue rela dipanggil. Tapi itu. biasanya dia dipanggilnya homo. Enggak, Iya. enggak. Kalau nggak Tirto. Enggak, please. Enggak di depan kamera. Oke. Jadi gue manggil lu Jedun ya. Iya, Jedun, siap. Ari sama Tirta. Tirta. Nah, gue mau nanya. Awalnya lu semua itu bisa akhirnya sekarang bergabung di Teater Hijrah ya. Mungkin dari Tirta dulu, awalnya kenapa sih lu bisa tiba-tiba bergabung di teater gitu? Motivasi apa yang lu akhirnya memilih untuk menekuni dunia teater? Tunggu apa? Menekuni dia. Motivasi apa? Tirta apa Jedun? Terserah siapa dulu. Jedun dulu. Kalau bicara motivasi, sebenarnya motivasi gue jelas seni. Gue ngeliat dari sisi seninya, karena gue pengen nyampein apa keresahan apa yang ada di diri gue sama di masyarakat. Simpelnya itu. Kalau boleh tahu lu jurusannya? Gue pendidikan bahasa dan sastra Pendidikan bahasa Indonesia. sastra ya. Sebenarnya kalau pendidikan bahasa itu kan berarti apa sih, guru ya? Iya, guru. Itu sebenarnya ada korelasi karena ada prodi studi drama ya Iya, di jurusan lu itu ya. Iya. Cuma motivasi lu adalah karena lu memang pengen jadi seniman gitu. Iya. Seni gitu. Pengen menyampaikan sesuatu keresahan juga yang ada di masyarakat sama di diriku juga gitu. Enggak nih, mungkin bisa lu gambarkan sedikit nggak, maksudnya keresahan lu itu dituangkan dalam dunia seni itu maksudnya gimana itu? Bisa lu ceritain nggak? Bisa lu gambarkan itu? Mungkin sedikit ya, karena kalau teater itu kan lebih ke kehidupan sehari-hari juga. Nah, gue pengen nyampein itu di atas panggung ketika misalkan ada keresahan. Contohnya misalkan saat ini corona, bisa aja suatu saat nanti gue berproses, terus gue ngelakuin proses itu dan gue nyampein keresahan saat ini ke atas panggung. Ya memang Contohnya sih kalau teater itu ya, sepemahaman gue itu adalah cermin sosial sebenarnya. Iya. Bagaimana
fenomena sosial, persoalan-persoalan sosial itu digambarkan di dalam dunia teater. Dan mungkin jiwa seni lo terpanggil sehingga lo memilih wadah teater adalah karena ada keresahan lo di situ untuk mengimplementasikan keresahan lo dalam persoalan masyarakat itu melalui teater. Iya, benar. Dan selama ini lu mendapatkan itu nggak atau gimana dalam prosesnya? Proses lebih ke masih ke internal, belum ke eksternal. Yang gue dapat baru ke internal karena gue sendiri masih baru di dunia teater, belum lama. Jadi masih proses pendalaman ke diri gue dulu gitu. Mungkin nanti suatu saat ke eksternalnya. Lu udah berapa lama sih di Hijrah ya? Di Hijrah gue baru 2 tahun. 2 tahun. Iya. Berarti 2 tahun ya sebenarnya udah banyak hal yang lu dapet di situ. Iya, gitu. udah banyak. Oke. Kalau Ari gimana, Ri? Motivasi lu apa? Lu katanya gara-gara lu jomblo terus pengen dapet cowok. Enggak Lu juga. suka dengan anak teater gitu. Iya, senang aja ngeliat anak-anak teater tuh kayak gondrong estetik gitu lah, kayak gitu. Nggak sih, sebenarnya tujuannya nggak ke situ juga, cuman gue tertarik banget sama teater karena ternyata tuh banyak yang gue pelajarin gitu, kayak banyak rasa yang bisa gue temukan gitu di teater. Nggak cuma rasa senangnya, tapi kayak sedihnya, terus marahnya, itu kan campur aduk, dan semuanya kita belajar untuk menghargai kenangan juga kalau di teater. Jadi semuanya kita bangkitin kan, jadi kayak ternyata teater itu nggak cuma belajar acting doang, tapi menghargai setiap momen, setiap rasa, bahkan kenangan-kenangan menyakitkan tuh di teater bisa dijadikan bahan evaluasi buat diri sendiri gitu. Jadi kayak senang aja ke teater. Motivasinya sih lebih kayak mengenal diri sendiri sih gitu. Jadi sebenarnya ini menarik sih ya kalau buat gua. Artinya teater itu sendiri sebenarnya ya kalau orang paham kan itu ya belajar acting gitu kan. Ternyata itu ada kayak semacam pengembangan diri ya. Iya. Kayak semacam ya itu berfungsi buat pengembangan diri lo, emosi lo, bahkan kehidupan bersosial lo, bahkan kehidupan lo secara menyeluruh untuk membangun diri lo gitu. Iya. Sebenarnya kayak stigma orang kan kayak orang teater pinter acting nih gitu. Padahal kan tujuannya nggak kayak gitu kan. Padahal tuh kita berteater itu ya buat eksplor diri, untuk kita tahu potensi kita di mana sebenarnya gitu. Terus juga kita bisa lebih peka sama orang lain, kita bisa belajar memposisikan kita ada di mana, kita harus bersikap gimana. Sebenarnya kan teater itu ngelatih kita untuk mengontrol diri gitu loh. Bukan untuk kayak lu jago acting, nggak gitu doang kan sebenarnya, tapi untuk belajar paham dengan kehidupan kita yang ada yang di sekitar kita loh, kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu sih kalau belajar teater gitu. Kalau kalau gua baca sedikit tentang lo gitu ya. Ini kayaknya istilahnya ada something yang ingin lo perbaiki dari diri lo ya. Mungkin lo bisa cerita, maksud gua perubahan, pasti ada perubahan sebelum lo ikut teater, ketika setelah lo ikut teater gitu kan. Karena seperti yang gue denger cerita lo itu tadi gitu kan, karena kok kayaknya itu adalah sebuah luapan kondisi diri lo gitu kan. Dan di teater tuh kayak mungkin ada kayak semacam dalam proses latihannya ataupun dalam proses kreativitasnya tuh kayak ada terapi diri juga. Iya, pasti ada sih. Ada perubahan berarti ya yang gue rasakan. Banget, kayak gue lebih bisa ngatur waktu, terus nggak buang-buang waktu, terus gue bisa menghargai setiap proses pertemuan, bahkan gue bisa ngedapetin diskusi-diskusi yang luar biasa gitu di teater. Jadi nggak cuman, banyak deh pokoknya yang gue dapet dari teater. Jadi bisa, ternyata tuh hidup gue nggak cuman makan, tidur, terus kuliah gitu, tapi banyak loh yang bisa gue lakuin, dan itu gue temuin di teater gitu. Lo sebelum masuk teater dengan setelah masuk teater ya, before after itu ya. Sebelum lo masuk teater, lo ngeliat teater tuh kayak gimana? Dulu kan penikmat doang ya, jadi kalau nggak teater paling ya udah keren gitu, cuman gitu doang. Terus kayak kok orang teater tuh gini ya, gue sempat punya pandangan sama kayak orang teater mah jago acting nih, jadi bisa lah manipulatif gitu loh. Ternyata enggak gitu, ternyata pandangan gue salah ketika gue terjun langsung gitu di teater. Ternyata nggak gitu karena di teater kan nggak hanya kita itu dilatih untuk berperan itu, tapi juga ada olah tubuh, olah rasa, olah vokal, emosi, fisik, semuanya tuh kayak dilatih gitu. Iya, kan? Dilatih juga kreativitasnya, kayak
kayak gue kan kayak pasti setiap proses tuh ada divisinya, kayak ini lu bikin artistik ya gini-gini, dan itu tuh ngebantu kita buat apa ya, kreatif juga kayak gitu. Seru sih. Oke, kalau Tirta gimana dari Tirta nih? Lu Ya. awalnya gimana, lu kok bisa akhirnya bergabung di teater tuh, motivasi lu tuh apa gitu? Jadi gue kan ini ya suka sama seni-seni pertunjukan, Oh, kirain suka sama orang gitu, enggak? suka sama orang ya, sama orang. Laki, cewek. Lagi cewek. Ya itu urusan saya. Jadi saya ini emang dari dulu tuh suka sama seni pertunjukan. Nikmat gitu ya. Ya penikmat, awalnya emang penikmat. Cuma waktu saya kuliah, maksudnya baru masuk kuliah ke UHAMKA ini, kan ada yang namanya apa sih, demo UKM, demo Expo. ya Expo UKM. Jadi itu memperkenalkan unit kegiatan mahasiswa yang ada di kampus kan. Nah terus saya baru tahu tuh ada yang namanya UKM Teater Hijrah ini yang kita jalanin sekarang. Saya daftar akhirnya. Saya pengen tahu nih gimana sih rasanya terlibat langsung dalam suatu pertunjukan gitu. Nah begitu masuk, sebenarnya agak-agak ditanya tuh pengen lebih mendalami kemana, meskipun pada akhirnya saya tahu kalau teater itu ternyata mencakup banyak hal tentang kesenian. Contohnya kayak seni musik, seni artistik, bikin properti, pencahayaan, terus ada penulisan ya kan, sastra. Itu jadi kayak full service dari seni gitu, lengkap gitu, semuanya ada kan. Terus semakin mendalami teater tuh gue dapet hal-hal di luar kayak keseharian gue gitu. Jadi kebetulan gue kan ngambil jurusan yang agak melenceng buat sama teater nih. Gue kan ngambil jurusan tuh analis kesehatan. Itu kan kalau dipikir Analis kesehatan tuh apa? Berarti kesmas dong atau apa? enggak, analis kesehatan itu salah satu jurusan sendiri dari bidang kesehatan. Itu kalau misalnya lu pernah cek kesehatan di rumah sakit tuh, pernah ke lab, itu gue di situ gitu loh. Nah, jadi kita bahas yang lain nih, ke teater ya. Jadi kalau di apa sih, orang-orang di dunia gue tuh, dunia jurusan gue tuh kayak ngapain sih ikut-ikut kesenian, terus apalagi teater gitu kan, kayak nggak berguna gitu loh di kehidupan kita, apalagi di jenjang karir kita. Menurut gue enggak. Pas gue masuk tuh ada hal lain. Jadi yang gue pelajarin tuh lucu, di teater tuh kita malah kayak belajar buat jujur juga kan. Jujurnya tuh bukan tentang kayak ucapan atau perilaku, tapi hal uniknya adalah kita jujur tentang rasa gitu. Gue tuh baru tahu kalau kita tuh harus jujur tentang rasa itu pas gue masuk teater. Kayak kita tuh sekarang lagi ngerasain apa sih, marah, masa kita harus sedih gitu kan. Terus kalau sedih kita tuh contohnya kayak laki-laki kayak kan anti sedih, anti depresi gitu. Di teater tuh kayak ya udah keluarkan aja semua kesedihan yang ada, itu nggak apa-apa gitu loh. Itu kayak sebuah perjalanan ke dalam diri kita sendiri gitu kan. Di teater gue tuh diajarin hal-hal yang emang nggak pernah gue dapet kan di dunia gue gitu. Terus ada hal lain lagi kayak misalnya nggak gitu. Gue tiba-tiba Ini lupa. kan iya lu analis kesehatan ya. Iya. Ini menarik juga sih buat gua, karena kalau lu kan bahasa sastra, lu juga bahasa luar, masih ada korelasi Iya, lah. masih Nah ini nyambung. kan yang nggak apa, mungkin kita nggak bisa ngeliat korelasinya ya antara Iya. lu jurusan analis kesehatan tapi akhirnya lu menggeluti dunia teater gitu ya. Iya. Nah setelah lu menggeluti itu, lu menemukan korelasi itu nggak? Mungkin kalau tadi Ari bilang kan teater ini bukan cuma, kalau gua pemahaman gua yang diceritain Ari gitu ya, bukan cuma buat para penggiat teater, seniman, tapi juga buat kehidupan kita itu ada efek, ada kayak ada semacam membangun diri, membangun kehidupan kita itu sangat apa namanya, berfungsi sekali untuk ikut dalam proses teater ini. Nah lu sendiri gimana menemukan itu nggak? Ya. Jadi nah, semakin ada pertanyaan kayak gitu, sebenarnya jawabannya tuh kayaknya sederhana deh. Di teater itu seolah-olah kita itu belajar hidup. Jadi kalau kita belajar hidup ya itu pasti kepake dong di kehidupan kita dari awal kita nafas sampai terakhir kita nafas kan. Jadi di teater ini kita nggak cuma belajar tentang rasa juga, kita juga apa sih, kayak mempertajam indera kita gitu loh. Nggak sih, kayak rasa di tubuh kita, terus apa aja yang kita tangkap lewat telinga, terus lewat penglihatan kita, terus kita keluarkan lagi lewat ucapan dan perilaku. Itu kayak menurut gua ada korelasinya sama kehidupan. Jadi nggak perlu kita pertanyakan lagi ya menurut gua, kok
jurusan kesehatan ikut teater itu malah menurut gua nggak perlu dipertanyakan lagi. Lu mau ikut politik, lu mau sosial, lu mau sejarah, itu pasti ada jawaban itu, korelasinya, yaitu karena kita seolah-olah belajar hidup di sini, atau bahkan mungkin bukan seolah-olah, emang sebenarnya gitu loh. Karena kita butuh rasa. Kadang kehidupan normal kita ini, kita udah nggak mengkaidahkan tentang rasa lagi gitu kan, kita nggak mengkaidahkan indera kita lagi. Tapi begitu kita masuk, kita belajar tentang itu, kita baru menyadari bahwa ada yang kurang dari hidup kita. Karena kita mempertanyakan itu sebelum masuk teater. Emang apa korelasinya ya? Ya lu masuk dulu deh, ntar lu dapet jawaban. Meskipun jawaban itu sederhana, kita belajar hidup. Dan di hidup ini itu tuh udah semuanya masuk, itu semua udah korelasi gitu. Jadi nggak perlu mempertanyakan lagi kenapa anak ini anak itu ikut teater kan. Menurut gue itu sih jawaban gue apabila ditanya ada nggak sih hubungannya teater sama dunia kesehatan, ya pasti ada, bener ada. Artinya berarti lu nggak hanya menemukan korelasi teater dengan analis kesehatan, karena setelah lu ikut teater ini adalah teater ini ya buat semua kehidupan ya, semua kehidupan, semua profesi ini perlu belajar teater gitu, karena apa yang dilatih di teater itu adalah untuk membangun diri lu, membangun kehidupan lu yang diperlukan dalam segala profesi, segala kondisi sosial gitu ya. Iya. Jadi Dun, gimana Dun? Apanya? Lu bisa ada mungkin lu ada pandangan lain nggak soal ini? Soal perbedaan atau sama gitu. Antara apa namanya, berlatih teater untuk kehidupan gitu. Enggak sih, pandangan gue emang sama, hampir sama kayak mereka. Emang kita dididik emang teater itu belajar hidup. Jadi ya nggak ada bedanya jawabannya, sama. Pandangan Sama gue gitu sama. ya pandangan. Kalau lu Ri, gimana Ri? Sama, jadi kayak kita tuh bukan hanya belajar hidup tapi menghidupkan hidup jadinya. Jadi nggak sih kayak nggak sekedar lu tuh di dunia ini nggak cuma sekedar hidup, jadi lu bisa jadi apa aja, lu bisa bermanfaat gitu loh. Lebih ke situ sih, kayak oh jadi teater itu bukan belajar hidup aja tapi menghidupkan diri, menghidupkan suasana, menghidupkan segalanya yang ada di sekitar kita gitu. Karena kan kita bisa dianggap hidup apabila kita bisa menghidupkan sekitar kita juga. Iya benar, kayak gitu sih. Berarti hidup untuk menghidupkan gitu Iya. ya. Itu diajarin di teater gitu. Iya. Iya sih. Gak belajar hidup doang. Maksudnya nggak belajar lu ngidupin orang tuh, tetangga lu kasih makan, enggak gitu. Kita Jadi gimana dong? kita memberikan pertunjukan, kita memberikan sebuah pesan, itu juga bisa semoga ya bisa mengubah hidup orang lain untuk menjadi lebih hidup kan. Iya. Karena menyampaikan pesan kan. Iya, pesan itu semoga bisa menyadarkan orang gitu. Apa yang terjadi sih sama lingkungan sekitar kita ya kan? Iya. Gitu kan, itu menurut gua juga bisa menghidupkan sekitar kita apabila orang lain sadar untuk hidup. Menurut gua begitu. Soal menghidupkan dan soal merubah kehidupan gitu ya. Gue mau nanya, perubahan apa yang lo alami ya, before lo masuk teater dengan after lo masuk teater? Ada perubahan nggak yang lo rasakan di sini? Banyak. Apa Dun? Cerita Dun. Banyak sih kalau perubahan, apalagi dari individu, setiap individu pasti beda-beda perubahannya. Lebih kalau ke general mungkin lebih ke peka. Jadi kayak kita nih sesama nih, oh kayak misalkan dia datang ke Secret Hijrah, gue lagi tidur, lagi rebahan, lagi main handphone, biasanya gue nggak peduli gitu loh. Ada orang datang, ada lagi ngapain, ada siapa gitu, nggak peduli. Awal-awal tuh gue begitu ketika gue di hijrah. Tapi ketika dia datang dengan mimik dan suasana yang dia bawa tuh resah, capek, pusing, itu jadi kita ngerasain juga peka gitu loh. Wah, ini orang lagi stres nih. Jadi tadinya kita nggak peka, jadi ngerasain, oh gue hibur dikit gitu jadinya. Jadi kalau apa namanya, ngerasain perubahan ya pasti ada. Sebelumnya tuh seperti itu, gue kurang peka sama orang. Jadi ketika ada orang datang, ya bodo amat lah, lu mau ngapain, yang penting gue ngurusin hidup gue sendiri, lebih egois gitu. Tapi ketika gue udah belajar di teater ini selama 2 tahun kurang lebih, gue jadi lebih peduli gitu. Lebih ada, oh ini orang lagi ngerasain pusing, ini orang lagi stres, ini orang lagi sedih Lebih nih, care sama orang iya gitu. jadi lebih care. Kayak lebih sensitifnya tuh maksudnya iya. bukan sensitif gampang apa gitu Iya. kan, tapi
tapi kayak bisa ngerasain. merasakan Iya. apa yang dia rasakan, Apa yang kayak dia empati rasakan. gitu, lebih ada Iya. empati gitu kan. Ada empatinya Dan nggak cuma kepekaan rasa, tapi juga kita bisa merespon Iya. dengan tepat gitu kan. Iya. Kita Bener nggak sih? bercandain ya kan, kita ajak ngobrol, kita ceng-cengin, itu sebuah respon juga kan. Karena kan di teater juga kan memang kita diajari gimana supaya respon yang bagus tuh gimana gitu Iya. terhadap apa istilahnya peristiwa-peristiwa yang datang sama diri lo gitu kan di teater itu kan. Ketika dia melakukan peristiwa apa, kita meresponnya dengan tepat dan berjalan sehingga tercipta suatu peristiwa yang menarik dan sebagainya. Dan itu di kehidupan kita sangat dibutuhkan sekali kepekaan itu ya, karena kan sekarang kebanyakan orang kan nggak peka ya, nggak ada yang nggak peduli. peka terhadap, nggak Apatis. empati Iya, gitu nggak ya, empati. nggak empati, dan kita dilatih di teater Iya, untuk empati. itu gitu ya. Oke, kalau Ari gimana Ari, ada perubahan apa yang lu rasain? Ya sama kayak Jedun sih, lebih ke gimana kita menyikapi suatu hal, terus ngejalanin hidup. Kayak apa ya, perubahan itu signifikan sih menurut gue, kayak perlahan tapi pasti gitu loh. Jadi bener kata Jedun, kita tuh bisa ngerasain apa yang orang rasain, kita bisa menyikapi orang itu gimana. Terutama kalau di teater itu, karena kita kan lebih menemukan banyak orang ya, maksudnya kita ketemu banyak orang gitu. Iya. Jadi kita juga banyak belajar dari orang itu gitu. Kita nggak cuma belajar sama diri sendiri, tapi belajar satu sama lain, terus juga kita berbagi satu sama lain. Itu sih yang banyak dirasain selama sama kayak Jedun gitu, 2 tahun kurang ini tuh kayak banyak banget gitu perubahannya. Terus lebih disiplin juga pastinya, karena proses-proses itu kan, lebih menghargai orang lain juga gitu. Terus kita juga dari teater, kita nggak bisa nyepelein orang lain gitu. Maksudnya kayak banyak kan orang kayak ngerasa, duh gue capek, sama gue juga capek, bla bla bla. Tapi dari teater tuh gue ngerasa, iya kita sama-sama capek gitu. Ayo gimana caranya capek ini hilang, kayak gitu. Kalau di teater tuh belajar itu, jadi nggak timpah tindih rasa, tapi malah berbagi rasa kayak gitu. Kalau di teater itu yang banyak gue rasain sih gitu. Itu kebersamaan ya. Iya, kebersamaannya. Karena Gitu. di teater itu kan memang kita selalu dilatih untuk bahwa kita ini satu. Iya benar. Lu adalah diri gue yang lain. Mm-mm. Sehingga kebersamaan itu harus muncul, saling berbagi, saling apa namanya peka, kemudian merespon dia dengan tepat gitu kan. Jadi ya memang kebersamaannya kuat ya kalau di teater, dan itu yang lu rasain. Iya, karena juga kan di teater itu setiap elemen itu kan penting ya. Maksudnya dari hal kecil, kayak gue belajar menghargai, kayak ternyata tuh black man juga tuh penting loh di dalam teater, yang walaupun cuman gak kelihatan tapi cuma bolak-balik, ternyata itu sangat penting. Dan itu aspek penting, kayak gimana caranya gimana kalau nggak ada black man untuk mindahin properti, untuk setiap adegan. Itu kan hal kecil tapi sangat berpengaruh gitu, sama kayak di kehidupan kayak gitu. Contohnya itu aja sih, gue belajar itu kayak lampu. Kita berdiri di atas panggung nggak ada lampu, terus kita mau gimana dilihat, apa yang mau dinikmatin gitu, kayak gitu aja sih. Jadi setiap elemen tuh penting, jadi belajar itu juga. Jadi kayak kehidupan juga setiap apapun itu tuh penting gitu loh, jadi lebih menghargai kayak gitu. Menghargai apapun profesi dia, apapun kondisi dia, dia adalah bagian dari diri kita Iya, gitu kan, benar. dan berpengaruh terhadap kehidupan kita gitu. Dan dia salah satu elemen yang mempengaruhi kehidupan kita dan juga kehidupan universal gitu ya. Iya. Apapun kondisi dia gitu Iya, kan. benar. Nah, artinya itu di teater juga dalam proses misalnya kita mau pentas ke panggung itu kan banyak elemen dari yang terkecil sampai yang terbesar, tapi yang terkecil sampai yang terbesar itu semuanya berada pada posisi yang penting. Jadi kalau di teater tuh kayak memperhatikan hal-hal kecil tapi tidak dibesar-besarkan, belajar itu gitu. Jadi ya mengontrol diri, menempatkan diri kayak gitu sih, lebih ke situ. Tirta gimana Tir? Perubahan apa? Lu mungkin lu berubah lebih jantan atau gimana? Tolong jangan menyinggung gender di sini. Tolong, sangat tolong. Nah, jadi Ini tapi lu laki-laki kan. secara kelamin laki-laki, secara gender laki-laki, secara biologis laki-laki. Jiwa Secara keperluan jiwa manusia. Lu kayak film ini apa? Gue terjebak di tubuh yang salah. Enggak, jangan berpikir kita terjebak di tubuh yang salah. Karena semua sudah diatur. Yang Maha Kuasa, ya kan? Kita bertuhan Betul sekarang. dong, betul dong.
saat kita pesimis dengan diri kita sendiri itu berarti kita pesimis dengan takdir kita. Itu ada Saat kaitannya tuh sama kita teater. pesimis dengan takdir kita berarti kita tidak mempercayai Tuhan dengan seutuhnya dong. Iya kan gini maksudnya. Iya kan Dun? Iya. Nah, anda jangan Pemikiran lu melirik tuh saya gua seperti suka, itu. Pemikiran lu gue suka karena apa? Karena di teater itu kan terutama di yang aktor ya, kita harus berperan kadang tidak menjadi diri kita, tapi Iya. itu tetap diri kita gitu. Iya. Kayak kita berperan tokoh yang lain, Hmm. kita harus menjadi tokoh itu, tapi kita tetap diri kita gitu kan. Makanya itu Iya. perasaan kita berada di tubuh yang salah itu satu hal yang gimana ya? Tidak boleh kita berpikir seperti itu mungkin gitu ya. Bukan salah sih, emang ada saatnya kita menjadi sesuatu yang di luar kita. Tapi kalau ngomongin perspektif itu menurut gua ya sebenarnya semua orang bisa jadi semua orang gitu. Jadi apa aja ya. Iya maksudnya kayak dalam tingkatan tinggi rendah itu status sosial kayak itu apabila kita lihat secara material itu nggak bakal nyambung, tapi kalau kita lihat dari dalam itu ya mau tukang bakso sama pejabat ya beda duit doang, di dalam diri mereka tetap manusia yang bisa ngerasa sangat rendah, ya kan? Ya masa pejabat mau ngerasa tinggi di depan raja sih, kan nggak mungkin kan. Begitu, cuma masalah perspektifnya aja. Jadi menurut gue bukan kita jadi seutuhnya orang lain, emang tetap itu diri kita sebagai manusia, cuma mungkin ya memang secara profesi atau secara kedudukan itu beda, atau nama ya kan, atau posisi itu berbeda, tapi Gue secara rasa dan sedang manusia mengulik sama. apa namanya konsep berpikir lu sih, konsep berpikir lu itu apakah itu didapat di teater atau Sialan. lu seperti itu Enggak, jadi Kan pertanyaannya ya udah perubahan ya, apa? perubahan. enggak. Cerita ada perubahan Oh iya iya iya. after, Maaf before, aja. after gitu. Jadi panjang ya. Kalau soal cara berpikir itu udah dari lama, tapi Oh, gitu. yang sangat-sangat menurut gua ada perubahan soal rasa sih. Karena apa gunanya kita bisa berpikir tapi kita tidak bisa merasa ya. Kayak ada yang kurang gitu sebagai manusia ya kan. Terus apa gunanya kita bisa merasa tapi kita tidak bisa berpikir kan gitu. Jadi menurut gue ya itu sih tentang kepekaan ya, pasti itu semua anak teater pasti bakalan ngerasain seperti itu. Terus lebih ini sih, lebih ada keinginan untuk mengamati sekitar kita itu dari secara personal, orang-orang di sekitar kita atau lingkungan kita atau masalah sosial yang terjadi gitu kan. Kan itu dia, kayak kita latihan teater tuh bukan dipaksa ya, tapi emang mau nggak mau kita bakalan terjun di saat dimana kita terpaksa untuk ini memperhatikan apa yang ada di sekitar kita gitu. Jadi itu kayak ketanam gitu tuh nggak sih ke pikiran gue gitu, bahwa gue emang harus terus memperhatikan orang gitu kan. Ya kan kayak orang Jepang apa sih itu namanya yang budaya mereka, jadi setiap hari melakukan kegiatan yang sama di jam yang sama dengan saat yang sama biar itu menjadi bagian dari diri mereka. Apabila suatu hari dia tidak melakukan itu kayak ada yang kurang. Jadi kayak di teater kita dilatih untuk secara berkala kan, dilatih untuk memperhatikan sekitar kita, maksudnya kalau di teater di panggung ya itu bakalan masuk ke diri kita gitu loh. Kayak kita contohnya kayak gue di profesi gue gitu kan, dibahas profesi kan, misal di lingkungan kerja gue nih kan banyak tuh, jujur aja nih gue ya, banyak tuh orang-orang yang di dunia kesehatan tuh cuma nyari duit, bener cuma nyari duit. Jujur aja gue. Mereka tuh cuma disumpah gitu dan mereka menjalankan tanggung jawab sumpah. Menurut gue kita butuh lebih dari itu, kita butuh kepekaan kita terhadap masyarakat, terhadap sosial. Menurut gue karena gue ikut teater dan berlatih hal-hal yang istilahnya memacu gue untuk memperhatikan sekitar, jadi gue lebih kayak ada keinginan untuk nggak apatis gitu. Kayak gue memperhatikan keluarga gue memperhatikan teman-teman gue gitu, bahkan orang yang gak gue kenal gitu kan. Hewan Jadi juga ya? hewan juga dong, tumbuhan juga gitu, tanah juga. Kenapa terlalu kering ya? Jujur aja nggak aneh dari itu gitu, untuk memperhatikan hal itu. Kayak misalnya sekarang panas nih, kayak ada yang kurang deh kayaknya kan. Oh ternyata nggak ada kipas angin atau kurang apa sih ventilasi gitu kan. Itu kadang ada orang yang emang pikirannya nggak menyeluruh seperti itu, mereka nggak memikirkan hal-hal yang kecil, tapi karena masuk teater
mungkin mereka terpacu untuk memikirkan hal-hal yang istilahnya sepele ya. Ya nggak dipikirin orang Iya, lain nggak gitu. dipikirin dan mungkin bakal dipertanyakan ngapain juga memikirkan hal itu kan. Karena yang itu dia nggak cuma pertunjukan teater yang kompleks, tapi dunia ini kompleks, kehidupan kita kompleks, semuanya berkesinambungan. Jadi kita harus memikirkan banyak hal, kita harus memperhatikan segala hal yang pastinya segala hal itu berpengaruh sama kehidupan kita dan kehidupan kita berpengaruh juga kepada apapun yang ada di sekitar kita gitu. Menurut gue sih begitu. Secara individu gue ngerasa ada perubahan secara dari cara memperhatikan sekitar dan secara emosi, dan semoga itu secara luas ke orang-orang sekitar gue juga ada gitu perubahan yang lebih baik dari gue. Tentang sekarang kita mau nanya ini ya, maksudnya before sama after lu masuk teater ya. Oke, dari Tirta tadi apa? Lu ada perubahan nggak setelah lu masuk teater? Perubahan apa yang lu rasain? Maaf ya kalau beda. Jadi pastinya ada perubahan dari apapun yang kita jalani di dunia ini, pasti ada perubahan. Iyalah, ya berhubung ini konteksnya di dunia teater ya. Ada pastinya. Contohnya kayak kita kan yang tadi gue bilang tuh dan teman-teman bilang, kita kan berlatih tentang kedalaman rasa, tentang mengamati sekitar, tentang peka gitu. Jadi kayak gue ngerasa tuh sekarang gue agak nggak apatis gitu, kayak gue ada keinginan untuk mengamati hal-hal kecil, untuk mengamati lingkungan sekitar gue, dan gue lebih bisa kayak menghargai rasa orang gitu. Kayak kan kadang ada orang sedih gara-gara HP-nya hilang gitu, terus ada lagi orang lain yang mikir cuma HP hilang kok sedih kan gitu kan, itu recehnya begitulah ya kan. Kita nggak tahu nih nilai HP bagi orang tersebut tuh sebesar apa sampai dia sedih kan. Jadi gue ada kayak peningkatan gitu loh, jadi gue bisa kayak ngerasain sedih juga gitu kalau misalnya, meskipun bagi gue kehilangan HP itu bukan segalanya gitu kan ya. Jadi gue bisa agak gimana ya, ngerasain Empati. iya kayak Peduli. empati gitu, jadi lebih Empati, peduli dan lo dilatih untuk mengamati peristiwa-peristiwa di sekitar lo gitu. Iya Iya gimana? Itu gimana? jadi ngomong-ngomong tentang mengamati lingkungan sekitar, menurut gue itu hal yang perlu dilakukan manusia deh, setiap individu. Soalnya gimana ya, kita hidup tuh bukan cuma buat diri kita sendiri ya, meskipun kadang kita nggak mikirin orang lain, tapi kehidupan kita bisa penting buat orang lain kan. Jadi gue jadi bingung mau ngomong apa. Tadi gue udah ngomong, ntar nih di-cut aja ya. Nggak apa-apa, oke kan. Gini, gue sekarang mau nanya sama lo bertiga ya. Walaupun ya 2 tahun, tapi lo udah dapat banyak hal lah di teater, ada perubahan juga. Nah, gue mau nanya sama lo, kira-kira kalau teater ini dibutuhkan nggak sih untuk semua manusia gitu ya, untuk semua manusia ya? Kira-kira kalau dibutuhkan untuk apa? Ini mungkin pertanyaan agak pemikiran gitu, tapi ya lu jawab sebisa lu lah. Selama lu ikut teater, kira-kira lu ngeliat teater kayak gini nih, dibutuhkan nggak ya buat manusia gitu kan, buat seluruh masyarakat gitu kan, di berbagai profesi gitu. Pendapat lu gimana? Ya, siapa dulu? Siapa terserah yang udah punya pemikiran gitu. Gue ya coba. Kalau untuk semua orang nggak bisa dipaksakan juga ya, kayak misalnya dong lu harus ikut teater tuh penting loh di hidup lu gitu kan, nggak bisa dipaksain ya. Cuman ini kesadaran diri aja gitu, kayak gue ngerasa teater tuh penting buat hidup gue gitu. Tapi kan kita nggak bisa maksain lagi untuk orang lain. Tapi penting enggaknya sebenarnya gimana kita menyampaikan dan menyebarkannya gitu loh. Kalau gue sih sebisa mungkin, karena gue anak teater, gue mencoba kasih tahu ke teman-teman gue kalau selama gue ikut teater gue mempelajari hal ini loh gitu. Jadi teman-teman gue jadi mikir, oh ternyata yang nggak gue tahu, yang nggak gue pelajarin itu udah lu alamin. Jadi kayak ngebagi rasa, ngebagi pengalaman ke teman-teman. Jadi secara nggak langsung narik mereka lewat pelan-pelan sih, kayak pelan-pelannya dalam artian kayak gue ada pementasan nih gitu, ini bagus loh ceritanya tentang kehidupan yang seperti ini, kita bisa belajar mengambil sikap dan lain-lain. Jadi cara menyebarkannya lewat itu aja. Jadi penting nggak pentingnya
tergantung orang itu merasakannya gimana gitu, dan bagaimana kita menyampaikannya, bagaimana kita menyebarkannya kayak gitu. Lebih ke situ sih Bang. Jadi kayak penting enggaknya menurut gue penting, tapi untuk orang lain kan belum tentu penting. Tapi gimana caranya itu jadi penting. Nah, itu tergantung kitanya seperti apa Berarti lebih gitu. kepada sebenarnya kalau gue lihat sih komunikasi ya. Iya. Komunikasi, karena lu kan juga mendidik nantinya akan guru gitu kan. Gimana sih lu guru bisa diterima oleh murid, dan murid Iya. itu nggak bosan ngelihat lu ngajar di depan gitu Iya. kan, dan itu dipelajari di teater gitu kan. Iya. Bukan hanya acting, tapi juga bagaimana kita bukan hanya mentransfer pengetahuan, tapi mentransfer rasa, mentransfer emosi kita, mentransfer gelombang energi positif kita kepada murid-murid, sehingga murid-murid yang dia sedang mengamati kita, menyimak pelajaran-pelajaran kita berikan itu nggak bosen dan bisa menerima, dan itu lo dapatkan di teater pelatihan itu ya. Iya, kayak misalnya jujur kayak gue masuk kelas itu ke anak-anak tuh butuh yang namanya teknik muncul, dan itu kan diajarin kan di teater. Jadi gimana caranya gue dari pertama gue ngelangkah masuk kelas tuh anak-anak tuh udah jadiin gue pusat perhatian, udah sentral gitu loh. Itu gue berusaha mungkin gimana caranya anak-anak tertarik dengan apa yang gue sampaikan, dan itu gue pelajarin di teater gitu. Itu penting banget bagi gue dan profesi gue ya sebagai guru, karena jujur bahasa Indonesia itu kan agak ngebosenin ya bagi anak-anak yang gak suka bercerita, menulis, membaca Bahasa gitu. Indonesia itu pelajaran menarik sih menurut gue ya. Iya. Banyak hal yang bisa kita teknik-teknik mengajar bahasa itu banyak banget. Kalau gue dulu belajar bahasa Indonesia itu ya kebetulan gue dapat guru ya, dia memang bisa menyampaikan pelajaran bahasa Indonesia itu dengan berbagai metode gitu. Kayak teatrikal gitu, Iya, teatrikal gitu. Ini kayak sama kayak gitu. Jadi terus di kelas juga kan kita nggak tahu ya gimana anak-anak ya. Dari teater kita bisa baca karakter anak gitu loh, secara nggak langsung ya. Jadi kayak kita bisa menyesuaikan psikologis anak di dalam kelas. Jujur itu yang gue rasain ketika gue belajar teater, dan gue terapkan gitu di dalam kelas kayak gitu. Itu penting, dan itu sangat penting. Jadi kalau misalnya ada orang berpikir kayaknya cuma guru BK yang bisa baca psikologis anak, keadaan anak, tapi enggak gitu. Semua guru harus bisa. Dan yang gue rasain ketika gue ikut teater adalah ternyata itu sangat berfungsi sekali gitu loh di dalam kelas. Cara kita menyampaikan materi ke anak-anak agar gak membosankan tuh seperti apa gitu. Terus ngerespon anak-anak yang nyeltuk gak jelas gitu kan, itu kan kita harus pintar improvisasi gitu biar itu gak jadi suatu yang menjengkelkan gitu loh. Kayak itu tuh kayak kelatih sendiri ketika di teater gitu, iya gitu. Ternyata berfungsi buat banget terutama profesi pendidik lu. Iya gitu. gitu. Dan yang lain nih, cerita gimana Tir? Ya, pertanyaannya Perlukan nggak sih teater ini untuk masyarakat? ya sebenarnya kalau ditanya diperlukan atau nggak diperlukan sih itu anggapan individu ya. Setiap personal bisa beda-beda jawabannya, tapi Kebutuhan juga ya. Tapi menurut gua apabila sudah masuk nih di dunia teater pasti bakal berpikir ini sangat diperlukan. Ntar dulu dah, kita udah bahas yang hidup teater belum sih? Di video gue males ngomong lagi. Tinggal Belum, ngomong kayaknya aja belum. belum. Oh, tadi kapus ya? Iya kayak monyet. Gimana? Males banget gua. Apa sih jadun aja dah yang jelasin. Beda Beda Oh iya, ini kan pemikiran. pemikiran sendiri ya? Iya. Penting gak buat lo nih di kehidupan? Menurut gue penting. Jadi kan sebelumnya gue udah bilang nih gue mahasiswa jurusan kesehatan. Jadi jurusan gue Andalas kesehatan kan. Kayaknya orang-orang di dunia gue tuh bakalan bertanya-tanya, lu ngapain sih hidup di dunia kesehatan tapi belajar teater gitu kan. Jadi apa gitu gunanya, apa gitu belajar teater sebagai seorang tenaga medis kan, pertanyaan gitu ya. Lu emang seolah-olah kalau kita melihat dari dunia kesehatan kayak jenjang di profesi gitu, jenjang karir kayak nggak ada gitu ya, nggak ada hubungannya teater sama dunia kesehatan. Tapi menurut gua gini, di teater aja kita tuh seolah-olah belajar untuk hidup gitu. Dan apabila kita sudah belajar untuk hidup, itu berarti hidup itu adalah dari awal kita nafas sampai akhir kita nafas. Itu seluruh komponen di kehidupan itu udah bisa disebut sebagai hidup kan. Ya menurut gua nggak perlu dipertanyakan lagi tuh kenapa lu kuliah
sejarah, politik, mau lu kuliah ilmu sosial, kesehatan masyarakat, mau lu guru gitu, mau lu perbankan, syariah. Menurut gua ada gitu, ada korelasi, pentingnya. ada efek dari pembelajaran teater ini. Contohnya kayak misalnya kita diajarin untuk lebih peka terhadap sekitar, kita diajarin untuk lebih memperhatikan apa yang ada di sekitar kita, lebih peka terhadap emosi. Terus kita diajarin untuk berpikir secara utuh gitu, secara menyeluruh gitu. Terus kayak kejadian-kejadian nih, kalau misalnya di rumah sakit gitu kan, kita suka ketemu kayak pasien-pasien kan, pasien nih ya, pasien kan sebagai kita tahu manusia gitu, manusia kan punya latar belakang masing-masing, terus punya sikapnya masing-masing, terus punya tingkat kesehatan psikologis masing-masing, itu kan mempengaruhi emosi mereka. Dan kadang tuh banyak yang nyebelin gitu, jujur aja gue, banyak yang nyebelin, ya nggak mungkin dong manusia nggak ada yang nyebelin. Jadi kayak misalnya nih orang pengen disuntik, terus dia takut gitu, atau enggak dia pengen disuntik tapi dia marah gitu, atau enggak pengen disuntik dia malah sedih gitu kan. Nah jadi kita tahu gitu, iya, jadi kita tahu keadaannya gimana gitu secara emosi yang bisa kita lihat, kita tangkep. Nah terus dari perilaku kita bisa lah tuh kita salurkan apa nih yang kita tangkap dari orang itu. Oh jadi komunikasi gua harus begini sama orang yang seperti ini gitu. Itu terus bagaimana cara kita berucap gitu, itu menurut gua ada yang didapat dari teater, karena banyak hal yang diajarin di teater ini. Baju Dun gimana Dun? Lu emang motivasi awal seni ya? Iya. Untuk seni. Tapi kalau untuk kehidupan masyarakat awam gimana? Perlu nggak? Sebenarnya gue setuju sih sama pendapatnya Tirta, kalau emang ditanya untuk masyarakat perlu atau enggak, balik lagi ke individu. Kalau buat penggiat teater mungkin kalau bagi gue ya perlu, karena bicara soal teater, analogi dari gue sendiri ya, perspektif gue sendiri, analoginya adalah kita main analogi kayak misalkan kita ngerokok sama ngopi. Bagi orang yang bukan perokok itu nggak penting, ngopi itu nggak penting. Tapi bagi orang yang emang perokok dan suka sama kopi itu penting, karena mereka sendiri yang merasakan esensinya gitu. Nah, yang analogi gue adalah soal kebutuhan, balik lagi soal kebutuhan individu masyarakat. Kalau emang individu masyarakatnya berpikir teater adalah sebuah kebutuhan di mana kita bisa menerapkannya di masyarakat, dan itu penting untuk kehidupan sehari-hari kita juga, karena kita belajar, bukan benar kata Ari juga, bukan hanya belajar cuma soal kehidupan, sekedar kehidupan gitu, tapi banyak yang kita pelajarin di teater. Jadi menurut gua ya perlu, kalau berbicara kalau ditanyanya ke penggiatnya gitu, apalagi buat orang-orang yang baru ya. Ketika dia mencoba, terus dia mencoba bertahan dan mereka merasakan esensinya, pasti mereka akan terus-terusan tetap di teater. Iya, teater tuh candu ya. Candu. Candu bener. Sama kayak kopi. Kita nggak bisa keluar dari dunia itu sejauh apapun kita lari gitu ya. Gue suka. Kita mungkin rehat dari pemikiran dulu ya. Kita mungkin ini udah terlalu menguras pemikiran ya. Karena emang ya gue bikin podcast ini tuh ya sedang mengulik apa sih yang tersimpan di pikiran-pikiran lo pada semua gitu kan, orang-orang yang terjun di dunia teater gitu ya. Pemikiran itu lah yang ingin gue coba gali gitu kan. Oke, kita rehat dari itu dulu. Gue pengen tahu pengalaman seru lo ya, pengalaman seru lo selama lo ikut teater. Lo pernah jadi apa, terus pelajaran apa yang lo dapet di situ, terus ya maksud gue pengalaman yang tak terlupakan gitu. Soalnya gue pernah ikut pementasan ini, gue jadi aktor, terus gue bla 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 gitu kan. Diceritain aja masa pengalaman seru lo apa. Gimana? Atau mungkin ya dari, kalau Tirta kan dari awal udah seru dia waktu dia ngeliat apa namanya, motivasi awal lu apa sih tadi itu gue lupa. Pertunjukan ya, lu udah ngeliat seru, terus awalnya pengen lu pengen masuk di situ, dan udah ada pengalaman
waktu lu daftar di situ juga itu udah pengalaman yang seru gitu. Iya, Nah setelah lu ikut dalam prosesnya latihan Merasan, tentu lu juga banyak mengalami pengalaman-pengalaman gitu kan. Lu di situ pernah beraktivitas di dunia teater. Dari Jidun dulu, lu pernah jadi apa aja gitu di Hijrah? Kalau soal pementasan, gue pernah jadi tukang tahu. Aktor itu ya? Aktor. Peran sebagai tukang Berperan tahu sebagai itu awal pementasan apa tuh? awal banget, awal pementasan besar ya. Iya, Waktu pementasan, FTJS. iya, itu baru pertama kali gue ngerasain pementasan besar, dan di situ Itu benar ikut di festival festival Teater Jakarta. teater Jakarta Selatan. Itu baru pertama kali gue ngerasain keaktoran. Kalau soal keseruan banyak. Kita balik, kalau dari gue ya, balik keluar dari panggung ketika gue pertama kali masuk ke Hijrah, teater Hijrah. Ada satu senior bilang, nanti lu orientasi hati-hati lo. Gue kayak berbicara Udah takut aja. iya, enggak, gue malah meremehkan. Oh, gitu. Bukannya takut. Gak bisa gue bang yang namanya nangis mah. Gue meremehkan. Itu hal yang meremehkan. Ketika di orientasi, di situ gue bener nangis kejar. Oh iya benar. Dia satu kelompok sama gue. Dan itu yang hal yang keseruan. Bisa gitu kenapa? Hah? Kok bisa kayak gitu? Karena balik lagi, yang disentuh sama senior gue bukan mental, tapi soal batin, rasa yang jadi yang ditusuk tuh Yang gue tersimpan dalam diri Iya. lo yang paling dalam gitu. hal-hal sedih tuh tek ditusuk, jadi keluar semua. Bener kata Ari, rasa itu kita kadang semua orang banyak melupakan rasa gitu. Itu yang penting, makanya gue mikir hal yang paling seru itu ketika awal gue di Hijrah di teater ya. Gue terlalu meremehkan soal rasa. Nah, gitu. Ternyata bener. Kebongkar diri lo di situ. Iya bener itu ya. Ini saksinya. Ya udah kita satu kelompok ya. Iya. Ari gimana Ri? Ada cerita apa? Kalau seru terus pernah jadi apa, pertama kali main itu kan Lo katanya sekarang jadi saudara juga. iya lagi jadi buat calon anggota baru, karena kita kan teater kampus ya, jadi bentuknya organisasi. Jadi Pendidikan ya. lagi pendidikan gitu, jadi kan ada persyaratan yang harus dilewati di organisasi itu. Jadi sekarang lagi jadi sutradara dan mencoba ngasih yang terbaik ke anak-anak. Jadi kalau serunya itu gimana caranya bukan mementingkan diri sendiri tapi mementingkan orang lain gitu. Serunya sih di situ. Terus juga gue belajar gitu di teater, proses yang menyenangkan juga pasti hasilnya akan menyenangkan juga gitu. Itu yang serunya. Terus kebersamaannya, kerinduannya kalau saat kita udah nggak berproses itu kayak ayo dong kita mau bikin Kangen pentas ya? lagi, iya kayak ayo lagi dong kayak kumpul-kumpul gitu. Jadi nanti yang biasanya kita proses bareng terus nggak ada orang ini tuh kayaknya hilang banget gitu. Jadi rasa-rasa datang dan perginya itu, terus rasa-rasa kebersamaannya, rasa-rasa duka, sedih, senangnya itu yang seru di dalam teater gitu loh. Jadi nggak cuma senang-senang doang ternyata di teater itu, tapi nggak timpatin di rasa tapi ngebagi rasa. Yang serunya di situ di teater. Ya nggak sih, kayak kita tuh bisa saling ngerti satu sama lain cuman karena dari dialog. Kayak misalnya kita latihan terus kayaknya nggak full banget, kita paham gitu, oh teman kita lagi capek nih, teman kita lagi sedih gitu sih serunya, jadi memahami orang. Terus kalau misalnya pernah dapat peran apa, gue pernah jadi ibu hamil tuh waktu di Bulan Kerupuk. Cuman itu pas di pentas di kampus, pas di FTJS-nya gue jadi bagian mapping. Nah itu tuh gue belum pernah yang namanya itu mapping, jadi gue paham mapping itu seru banget ternyata. Belajar mapping kita harus kerja sama lampu, dan itu butuh komunikasi yang luar biasa biar gimana cara mapping gue kelihatan tanpa lampunya keterangan kayak gitu. Itu seru banget kan ternyata. Di situ juga ada skill baru ya. Iya bener, gue menemukan ternyata gue gak bego-bego amat loh gitu. Ternyata gue bisa lumayan lah sama teknologi gitu. Kayak Persoalannya nggak pernah banget nyoba itu. gitu Iya, kan. karena gue udah pernah nyoba gitu. Untuk Terpaksa dia jadi terbiasa gitu. Jadi sekarang kalau misalnya kadang gue jadi nagih gitu loh main mapping, kayak lu mau peran apa mau jadi mapping, gue kayaknya pengen jadi mapping gitu. Karena jujur ya, gue tuh jadi bisa ngamatin panggung. Kadang kan
kalau kata orang tuh kalau misalnya mata penonton kan lebih tajam ya, biasanya kan gitu, lebih bisa tahu kurang nih, padahal kita cuma salah blocking nih gitu. Tapi itu di mata penonton bisa jadi salah, jadi gue bisa memperhatikan itu gitu loh, itu serunya gitu pas gue jadi mapping. Terus juga pas kita lagi proses perempuan simulakra, ingat gak sih yang buat kita kan mau kirim video ke Medan gitu kan, apa sih itu namanya, gue lupa, tingkat nasional gitu di Medan. Itu gue jadi belajar jadi wanita seutuhnya, karena waktu itu kita bikin naskah sendiri dan ngangkat nilai feminisme gitu, dan ternyata gini loh jadi seorang wanita yang seutuhnya gitu loh. Sebelumnya lo nggak merasa ya? Kayak biasa aja, kayak biasa kan maksudnya kayak gue perempuan ya udah gue perempuan gitu loh, tapi ini jadi seorang wanita gitu loh. Di situ dapat pemikiran baru tentang perempuan gitu. Iya, jadi apa ya, nilai patriarkinya ada gitu loh, gue wanita Di antara laki-laki lo bilang begitu ya. Nah, tapi itu loh belajar nilai-nilai moral itunya yang serunya gitu loh di teater tuh, ternyata ada sisi nilai yang kita abaikan, ternyata itu penting banget loh kayak gitu, nilai patriarkinya itu loh gitu. Sobat kan gue gitu sih Bang, kayak serunya itu loh nilai-nilai itu, terus rasa-rasa itunya gitu, proses yang menyenangkan, hasil yang menyenangkan, itu sih yang serunya gitu loh. Berarti lo lebih suka ya ke mapping, terus lo juga suka ketika lo mendapatkan satu pemikiran baru gitu. Iya, benar. Lo juga ada skill yang baru gitu. Iya benar. Sekarang lo kan sutradara tuh gimana tuh? Kalau sekarang sutradara suka sedih tuh banyak ya, karena kan kita kan harus memikirkan segala aspek ya, kayak dari kita tuh harus mikirin sampai make up gitu loh, kostum. Gue kan nggak pernah ngerasain hal itu, tapi itu loh kepikiran di gue, lo perannya ini nih, lo harus pakai kostum ini, harus make upnya kayak gini. Menurut gue muncul daya kreativitas. Iya gitu, bukan terpaksa tapi emang harus gitu loh. Sekarang jadi sutradara tuh ternyata nggak segampang itu, jadi gue bisa menghargai orang-orang yang jadi sutradara nih sekarang gimana, jadi kayak nggak cuma marah-marah aja jadi gitu. Pemain sutradara nih marah-marah mulu nih. Iya kan, gue kesel sempet banget sekarang gitu. iya aduh, ternyata pantesan gimana nggak marah-marah jadi sutradara, ternyata seberat ini gitu loh jadi sutradara, jadi kayak menghargai itu juga tuh. Jadi kayak ini orang punya sebab akibat loh jadi kenapa marah-marah gitu loh. Tapi itu sih gue lebih belajar untuk kayak gimana cara mentransfer energi positif ke teman-teman gue saat gue jadi sutradara. Gimana caranya gue menciptakan proses yang sersan, serius, santai ke anak-anak gitu, biar anak-anak bisa nggak perlu ngerasain kapok untuk merasakan proses, karena proses itu kan bagian dari hidup, bagian dari pementasan. Jadi gimana tuh anak-anak terus tertarik gitu loh ikut pementasan teater ini gitu. Gue belajar di situ juga serunya kayak gitu sih Bang. Oke. Tirta gimana Tir? Pertanyaannya adalah apa? Yang seru, peran apa yang udah lo dapetin? kalau seru mah banyak banget, apa yang didapat banyak. Peran apa aja ya, jenjang peran gua aja. Lo Mabok. pernah berperan jadi aktor gitu? Iya, Sering dia. jadi aktor. Andal dia. Anjay, Apa enggak. lu jadi tukang mabok waktu itu? Oh iya, gue pernah jadi tukang mabuk, kayak jadi pemabuk. Mentali jadi Matahari, matahari dia. Gue pernah jadi matahari coba. Di make up yang seaneh mungkin ya Tira. Gue nggak mikir seaneh mungkinnya, yang bikin gue kepikiran tuh, coba lu bayangin lu jadi sesuatu yang bukan manusia gitu loh. Jadi matahari. Itu gimana caranya gue ngilangin hal-hal manusiawi dalam diri gue, terus gue jadi sesuatu yang bukan manusia tapi menyampaikan pesan gitu, gimana caranya kan gue pusing banget itu pada masa itu beneran. Terus akhirnya lo menemukan itu gimana? Ya itu sih kalau soal menemukan atau tidak menemukan, sebenarnya menemukan, cuma versi gue seaneh apapun atau seenggak manusiawi apapun itu tetap yang gue keluarkan. Tapi hal yang nggak bisa gue lupa tuh kayak jangan lihat gua terus. kayak lu jadi pegiat teater atau nggak jadi aktor tuh kayak lu ngerasain apa sih namanya tuh, kayak orgasme gitu tau gak sih? Kenikmatan. Kepuasan dalam arti yang lain ya. Kenikmatan, iya. Iya kan, Iya betul. benar. Jadi yang dinikmati. yang dinikmati adalah saat lo di atas panggung tuh lo dapet rasa gitu loh.
energi rasa yang kayak beda. kerasukan gitu ya nggak sih? Iya, Kayak iya, iya. panggung tuh kayak ada gaya gravitas yang beda tuh, kayak ada medan magnet atau gaya-gaya apa tuh yang bikin seolah tubuh lu apa ya, Bisa ngerespon apapun yang terjadi di atas panggung ya. lu kayak punya kesadaran kosmis gitu ya. Enggak lah ini. Jadi kayak ada kepuasan yang di puncaknya gitu saat lu berhasil manggung gitu sebagai seorang aktor atau sebagai seorang kru, atau saat lu jadi penata artistik dan Lampu juga ya. artistik lu ya, lampu lu tuh dilihat orang gitu, dinikmati orang lain gitu kan. Itu kayak ada kepuasan yang mendalam gitu. Itu sih yang gue nggak bisa lupa. Maksudnya nggak ada yang paling spesial, semuanya spesial tuh. Semua pementasan yang gue ikutin tuh semuanya spesial karena rasanya selalu sama, rasa lelahnya ya kan. Tapi kebayar gitu. Lu kayak nggadein rasa lelah lu ke proses penggarapan, terus lu dapat hal yang lebih banyak gitu pada saat lu pentas gitu. Apalagi ketika penonton ngerespon apa yang kita ucapkan, kayak ketawa, tepuk tangan tuh kayak wah banget gak sih, kayak oh anjir ini tuh ternyata goals banget gitu, lucu gitu loh. Gitu sih ya. Terus satu hal lagi nih, kalau semenjak gue masuk teater tuh yang gue rasain kayak orang-orang tuh kayak it's okay to be you gitu ya. Ini tuh nggak apa-apa lah buat jadi diri lu sendiri. Mau lu jadi orang cengeng kayak kan, mau lu jadi orang pemarah ya nggak Dun. Mau lu jadi orang senyebelin kepala, ya, apapun. benar-benar. Iya. Ya karena orang teater tuh menghargai emosi dan sifat orang lain. Jadi kayak gue agak bisa diterima gitu loh, apapun yang gue keluarkan dari diri gue sendiri gitu, kayak mereka bisa ngerti gitu. Kayak Mereka identitas bisa, ya udah jadi, oh ya udah ini sih, ini identitasnya seperti ini gitu, Iya, dapat gitu. penerimaan itu ya. Rebe masih kerekot nggak? Masih. Oke, pertanyaan terakhir ya, penutup nih. Apa yang ingin lu capai di teater ke depannya? Ataupun sekarang ya, terserah lu cerita gitu. Mungkin dari siapa nih? Terserah deh yang udah punya pemikiran. Jedun coba. Apa yang ingin kalau Jedun udah jelas ya. Pemain Ini kan lampu seni. pemain lampu yang hebat ya. Lu sekarang lagi mendalami lighting juga ya berarti? Di proses saat ini kalau gue lagi di aktor. Di aktor juga. Iya. Lampu belum Ya. Lagi- Tapi masih iya. mau. ada misi juga buat bantu di lampu. Kira-kira apa yang ingin lu capai di teater ini ke depan? Dicapai. Atau belum ada bayangan, udah gue jalanin aja. Ini ada. Cuman gue nyusun kata-katanya ini. Berarti lu nyusun muka aja. atau di antara ada subtitle ada di bawah nih. Oh, di bawah ini. Iya, ada Pakai- Nomor subtitle. nomor handphone, Iya. ada nomor handphone. Pemikiran nanti Bercabang. Ini ngomongnya pakai batin kayak sinetron gitu ya. gitu, kan ada voice off gitu. Iya, iya. Gue bingung. Jaim banget gue anjing. Enggak sih, kalau tujuan gue ada yang pengen gue capai, kemungkinan ya mungkin menggali dan mengeksplor lagi dari setiap teater ada kan di Indonesia ini kan beragam, kayak ada teater tubuh, ada teater tradisi modern, banyak macam teater. Mungkin gue pengen banyak hal yang pengen gue gali dari berbagai macam hal di teater. Pencapaian gue adalah gue pengen tuh pengen banget punya atau buka tempat workshop keteateran, mau itu lampu, kostum, make up, artistik, musik dan yang lain. Karena hal yang dibutuhkan saat ini adalah wadah yang ngebuka kayak workshop kayak gitu. Karena sangat jarang teater tuh kemungkinan banyaknya komunitas, tapi untuk workshopnya ini sangat jarang, mungkin banyak cuman jarang buat nyarinya tuh susah gitu. Nah gue pengen ciptain itu gitu, buat hal itu gitu, biar daya kreativitas bukan hanya sekedar gue pengen ke komunitas, enggak, gue pengen menyeluruh ke masyarakat gitu, bahkan tetangga gitu. Jadi daya masyarakat, kreativitas masyarakat ini pengen gue coba gali juga gitu. Yuk kita sama-sama yuk kreatif gitu.
udah itu doang capaian gue pengen dari otak gue saat ini. Bagus. Mudah-mudahan tercapai. Amin. Hari mana hari? Gue juga berharap itu tercapai sih. Kalau gue yang Iya, pengen iya gue nggak capai sekarang tuh paling kayak pastinya ya buat ke gue tuh pengen banget hijrah yang pasti lebih berkembang, lebih hidup. Karena jujur sekarang kan kayak teater itu apalagi dengan zaman milenial dan semakin perkembangan teknologi dan perkembangan dunia tuh kayaknya teater tuh kayak dilihatnya tradisional banget kan, padahal kan teater itu bisa dikembangkan dengan cara apapun gitu. Jadi gue pengen banget hijrah tuh lebih apalah gitu, terus buat teman-teman juga lebih sadar kalau teater tuh kayak sesuatu hal yang kecil tapi sangat bercahaya gitu loh teater menurut gue. Terus gue tuh pengen banget bikin kayak di lingkungan rumah gue dulu nih, narikin anak-anak kecil gitu, ngajarin dongeng, terus bikin cerita-cerita rakyat. Karena menurut gue kayak teater itu bisa pembentukan karakter gitu loh untuk anak-anak yang kayak SD gitu, SMP. Kayak pembentukan karakter tuh di teater itu menurut gue bisa kebentuk gitu. Gue pengen banget bikin anak-anak tuh tertarik baca naskah dan segala macam. Terus kita bikin pemetasan kecil walaupun kecil-kecilan dengan properti yang ada, kita gunakan yang ada. Gue pengen banget bikin kayak gitu ke anak-anak gitu, biar ternyata tuh teater itu nggak bikin anak tuh gila YouTube, gila TV, sinetron, tapi mereka punya kegiatan yang positif gitu. Gue pengen banget bikin itu loh di lingkungan rumah gue. Terus gue sebarkan lagi ke tempat ngajar gue, ke anak-anak, kalau misalnya YouTube itu bisa digunakan dengan baik gitu loh. Nah kita bikin apa nih? Oh kita bikin pementasan kayak gitu. Gue pengen banget, tujuan gue tuh menyebarkan ilmu teater dengan konsep yang berbeda gitu. Gue pengen menyebarkan atau menyampaikan kalau teater itu ada manfaatnya loh, banyak. Gue pengen banget itu gitu loh untuk anak-anak zaman sekarang ya. Dengan gua pemikirannya. Kita sama, karena sekarang jujur aja anak-anak Jenis kalian. jujur aja anak-anak zaman sekarang kan fokusnya game, handphone, terus dia cuman tahu drama-dramanya tuh yang sinetron, padahal ada cerita rakyat loh yang harus kita tahu gitu loh. Ada legenda kan anak-anak udah jarang tahu gitu loh. Gue pengen hidupin itu lagi loh. Ini kayak suatu, gitu wadah gitu. gue pengen bikin wadah anak-anak bisa mengembangkan suatu kreativitas, inovatif, dan terutama pembentukan karakter itu, biar kita punya suatu apa ya masa depan yang lebih bermanfaat dan bermoral aja gitu. Karena kan anak-anak zaman sekarang omongannya udah nggak jelas gitu kan. Jadi kayak gue pengen itu sih, biar anak-anak lebih berbudi pekerti gitu. Agak tinggi banget keinginan gue, cuman karena nggak ada salahnya kan ingin kayak gitu loh. Iya memang ya gini ya, gue pernah ngeliat perbedaan antara, gue pernah meneliti anak yang dia itu waktu kecil ikut kegiatan teater sama sanggar ya. Ada sanggar tari gitu, gitu kan, dengan yang dia itu cuma belajar saja. Itu ternyata beda gitu. Dan secara prestasi akademis juga ternyata yang anak kecil yang ikut sanggar itu memang lebih bagus juga. Terus gimana cara dia berkomunikasi, cara dia merespon satu peristiwa, itu mereka punya analisis yang berbeda gitu. Bener-bener. Apalagi kan sekarang kita tahu ya, semua anak itu nggak bisa dipaksakan untuk pinter semua pelajaran. Jadi gue pengen menyadarkan ke anak-anak gitu, walaupun lu nggak pinter akademis tapi lu punya kemampuan di non akademis kayak gitu. Jadi lu punya sesuatu yang bisa lu banggakan diri lu sendiri gitu. Yang terpenting kalau menurut gue ya, itu bukan nilai di sekolah, tapi bener. Adalah kemampuan lu berkarya. Benar. Kemampuan lu berkreativitas. Itu sebenarnya sih yang harus dimatangkan sama siapapun ya, generasi gitu kan. Jadi kita memang dulu terjebak ya oleh sistem pendidikan yang kita harus nilai, tapi kita nggak dibangun gimana sih lu caranya supaya berkarya, supaya menciptakan sesuatu gitu kan. Lu mampunya bikin apa gitu. Nah, mungkin itu kali ya yang pengen banget gue bangkitin pemikiran nggak gue bego, gue nggak pinter pelajaran, nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Menurut gue itu bonus gitu. Tapi ketika lu bisa berkarya, bisa meluangkan kreativitas lu, itu yang menurut gue yang bakal dikenang sama semua orang gitu loh.
karena kan nggak mungkin kita mati cuma ninggalin nama kan gitu loh. Gue tuh pengen ninggalin sesuatu yang berharga gitu loh, untuk bisa dikenang, bisa dibaca atau dan lainnya gitu loh. Gue pengen bangkitin rasa itu ke anak-anak gitu. Itu sih yang pengen gue capai deket-deket ini gitu. Bagus. Tirta apa Tir yang mau lo capai Tir? Ini gokil. Ini di kesehatan. Maaf, tapi gue nggak bakal bahas kesehatan ya, maaf. Nggak ada Korelasi ya. Sudah cukup pembahasan relasinya sobat. Nggak ada Jadi hubungannya ya. ya, jadi Pencapaian. pencapaian gue ya. Gue, Tingkat. Hah? Iya. Ya gue nggak kepikiran secara teknis gitu sih, jujur gue sangat terkejut kalian punya tujuan yang sangat mulia dan besar ya. Bener loh, bener. Gak apa-apa, niat aja udah dapat pahala. Ya maksud gue ya itu sangat baik gitu, kayak memudahkan orang-orang untuk belajar teater kan. Bener. Dan gimana ya, orang-orang punya apa sih, koneksi yang lebih erat gitu sama dunia teater. Menurut gue sangat bagus, gue nggak kepikiran itu untuk Dan kalau lo menciptakan hal gimana? seperti itu. Kalau lo Jadi, gimana? pencapaian gue kan gimana ya, gue dari zaman gue ABG ya, gue tuh suka banget sama proses penulisan dan pemikiran. Jadi gue tuh sangat miris gitu loh, kayak ngelihat masyarakat sekarang tuh kayak ogah berpikir, nggak cuma sekedar ogah baca, ogah berpikirnya ini loh yang kayak itu dia. Ogah berpikir tuh menurut gua kayak sepele ya, tapi itu berhasil maksudnya memberikan hasil yang besar. Contohnya kayak ogah berpikir bisa menciptakan fitnah, woi. Ya kan? Ogah berpikir bisa mencegah menimbulkan orang kayak bertengkar, maksudnya orang-orang yang salah paham, orang-orang yang istilahnya bertikai gitu. Itu orang-orang yang ogah berpikir dan ngerasain apa yang dirasain orang lain menurut gue. Jadi berhubung gue ada keinginan untuk menjadi seorang penulis naskah teater ya, jadi gue pengen nyisipin nih. Jadi gue nggak punya pemikiran secara teknis kayak kalian berdua ya, maaf. Jadi gue lebih ke kayak nyisipin untuk kesadaran orang-orang yang sudah ada keinginan nonton pertunjukan itu, biar ada terbukalah pikirannya bahwa segalanya tuh perlu ditelisik gitu secara mendalam, biar kita selalu berpikiran positif gitu loh. Jadi kalau ngomongin soal seni kan, seni aja tentang keindahan gitu. Menurut gua indah tuh nggak melulu tentang bunga merah kuning hijau. Menurut gua kehidupan di atas lumpur juga indah gitu loh. Ya kalau enggak, kenapa teratai bisa berbunga kan di atas lumpur, wangi lagi. Gue tuh pengen nyisipin gitu loh, kayak dari karya-karya yang mungkin kita para peteater muda suatu saat nanti, semoga amin, bisa gitu loh, kayak ngebawa cara berpikir kita ke orang-orang gitu. Ya terserah sih mau diikutin apa enggak, cuma semoga ada terbuka gitu, pemikiran yang terbuka, panjang, nggak pendek gitu. Terus orang-orang jadi lebih sadar tentang apa sih, emosi diri sendiri. Berarti bentuk realnya adalah naskah mungkin ya, naskah, Iya, atau ya lebih tepatnya ke situ. mungkin analis gitu ya, analis atau pengamat gitu, di apa namanya, lu mengamati sebuah teater kemudian lu tulis gitu kan, atau pemikiran-pemikiran yang muncul gitu ya. Nah itu nanti Sebenarnya gue itu kerjaan gue juga sih kayak gitu. Iya. Berarti lu sama sama gue. enggak sama juga. Nggak sama juga. Secara manusia kita sama. Secara tubuh kita beda. Maksudnya ya kayak ada yang perlu disadarkan gitu loh dari masyarakat. Nah, iya. caranya apa ya, itu gue pengen mencoba dengan tulisan dan naskah karya yang bisa diteaterkan gitu, yang bisa dipertunjukkan. Penulis naskah. Itu. Tujuannya, gue gak kepikiran juga jadi penulis naskah, karena selama ini kan gue mainin naskah orang aja kan, jadi kayak mungkin kita bisa mainin naskahnya Tirta nanti, ya nggak sih? Kolaborasi dia. Iya, terus Anda memberikan workshop tentang Dia yang mainin. segala hal teater. Jadi kita bertiga ini berarti cukup bermanfaat. Semoga bermanfaat. Amin. Semoga bermanfaat. Dan semoga terrealisasikan keinginan kita, amin. Ngomong bisa, ngelakuinnya susah. Tapi selama ada niat ya bang, kenapa enggak? Alam Iya. semesta akan memberikan jalan. Iya, bener. Kita tuh ngimpi yang tinggi-tinggi dulu. Iya benar-benar. Mimpi gratis. Biar jatuh. Kalau kalau Di antara mimpi bintang. lu nggak tinggi itu, aduh gimana ya?
udah nanti lu stuck, krisis eksistensi lu nanti. Iya, benar, ada benar. tujuan, lu udah sampai tujuan lu. Krisis inovasi udah, juga ya nggak? bingung lu mau Iya. ngapain lagi kan ya. Jadi lu yang jauh-jauh aja dulu tujuan lu, biar panjang prosesnya ada tuh. Jadi lu Iya, bisa oke. ya. Kemana-mana nih. Oke deh, ini ya udah terakhir ya maksudnya. Mungkin 1 menit masing-masing lo mengungkapkan tentang teater apapun gitu kan yang muncul di pikiran lo tentang teater tuh apalah terserah atau mungkin pesan yang ingin lo sampaikan gitu kan. Masing-masing 1 menit aja gitu. Silakan mungkin dari siapa dulu nih? Dari Jedun. Jedun, silakan Dun. Saya mau, Gak apa-apa, Pak Ustadz kan harus mau saya harus mengalah. enggak, udah. Kirain di ini kita Closing diminta statement, closing statement. Ya, closing statement. Closing statement. Teater. Gue belum kepikiran. Tentang diri lo nggak apa-apa juga sih. apa tadi? Closing statement lo tentang teater Teater. gitu kan maupun tentang diri lo tapi ada hubungan dengan teater gitu kan atau pemikiran lo apapun whatever gitu kan 1 menit gitu kan ya closing statement lo lah gitu kan atau mungkin lo punya message yang ingin lo sampaikan apa. Oke, siapa? Idun? Silakan Dun. Kasian banget sih. Ini kalian tuh. Nah, gue berharap lu dulu soalnya. Oh, kasihan. Sok mangga tuh, A. 1 menit. 1 menit. Mana yang Saya. ya udah ketangkap. Udah. Kebatinan ya. Kebatinan. Lu kalau ikut take me out lu udah dipencet semuanya itu tuh. Tete. Gimana? Jalanilah hidup kalian dengan dengan keindahan seni. Udah itu doang. Oke, bagus banget. Wow. Tapi itu keren. Joy, Ari, Enggak, kita masalahnya jadi mikir. Ya, Seni. Tapi keren kok. kan Keren. menciptakan pemikiran orang. Karena kesenian kan pasti keindahan gak sih? Karena kita tuh diwajibkan untuk berpikir ya. Iya, Itu benar. ada di Al-Qur'an. iya Anjay. betul. Iya benar. Iya, emang ada. Apaan sih? ada. Manusia tuh harus berpikir. Oke. Waktu gue cuma 1 menit untuk menyampaikan apa itu teater kan. Oke, Heri. Kalau gue teater itu menurut gue main-main yang serius, kayak main-main serius. Kita walaupun mainin peran orang tapi kita sungguh-sungguh, kita jujur, kita terlibat dengan rasa tokoh itu, kita bisa merasakan apa aja. Jadi bukan pinter acting ya kalau orang teater, tapi lebih menghargai rasa, lebih menghargai kehidupan, dan yang pasti lebih menghargai orang lain gitu. Kalau menurut gue teater tuh kayak gitu, dan pastinya dari belajar teater kita bisa paham dan mengerti tentang keadaan apapun, segala keadaan kayak gitu. Gitu aja sih. Bisa Iya. 1 menit. 1 menit ya. Gue lihat dari sekarang. Ah, please jangan begitu. Gue tahu gue banyak ngomong tapi. Oh iya, jadi banyak ngomong kan? Please jangan Dia wasting sekarang banyak time. Pemikiran tuh pasti dia banyak ngomong. Iya. Enggak juga, banyak pemikiran, banyak mikir. Berpikir dan bergerak. Diem Ya nggak sih teater tuh. Pemikiran tuh nggak cukup, tapi harus ada pergerakan. Jadi apa? Kayak 1 menit. Itu kayak omongannya. Oh iya, udah ya. Enggak. Kan yang ada hubungannya sama teater. Menurut gua berpikirlah kalau semuanya tuh penting. Semuanya tuh ada tugasnya masing-masing. Maksud ada efeknya masing-masing. Ada hasil masing-masing yang itu bisa berguna buat aspek lainnya gitu. Jadi berpikirlah bahwa dirimu itu dibutuhkan dan kau membutuhkan orang lain sekitarmu. Jadi jangan pesimis. Jadi berpikirlah kalau diri lu penting sedih bawah apapun. Ya kan? Kok jadi panjang sih Sesuai sedih gua. tupoksinya ya. Iya. Enggak. Terus apa? Iyalah, gua enggak mau pikiran gua dipengaruhi, ntar di-cut aja ya. Enggak, itu kayak lucu, jangan di-cut. Enggak, jadi ya itu. Intinya segalanya penting kok. Segalanya ada efeknya masing-masing ke hal aspek lainnya. Begitu. Jadi optimislah dengan diri sendiri dan Optimis percayalah dengan orang lain. Optimis Hargai dengan diri orang sendiri, percaya dengan orang lain. Hargain orang lain. Hargai orang lain. Iya. Oke. Sip. Thank you semuanya. Bener kan? Ya. Udah. Siapa yang Udah mau lagi. bantah? Udah, cukup ya. Gak ada yang segitu. Ya, terima kasih buat teman-teman dari Hijrah, ada Jedung, Ari sama Tirta udah berbagi pengalaman dan pemikirannya.
Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan teman-teman dari teater yang lainnya. Mungkin poster kita pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran kalian. Semoga Thank you, Bang. mimpi-mimpi kalian semua terwujud. Ya, Amin. Dan amin. tetaplah bermimpi dan bercita-cita, Amin, amin. berkreativitas, berpikir, bergerak tanpa batas. Iya, amin, benar. Semoga ilmu menjadi amal, semoga amal menjadi ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yeay, makasih Abang. Nanti bisa ada musik-musik lucunya gitu nggak sih? Kenapa enggak? Ah, Jadi mancing kan? sekarang jam berapa? Kali 5. Ya ampun. Ya, HP Ari dong. Ya. Mancing loh. Kita mau dapat apa setengah 5? Udah kenyang ikannya. Bang, benerin layar kira-kira berapa, Bang? Hah? Benerin layar. Atau ini mau benerin air? Yuk. Ini.